Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perangkat lunak atau software. Kelompok 2 yang terdiri dari 1. Baharudin Yusuf, 2. Waskito Ridho Wibowo, 3. Anissa Zahra, 4. Yan Amelia, 5. Anita Nurfitri. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak: 1. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. 5. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu era pertama, era pemula, kedua, era stabil, ketiga, era mikro, dan yang keempat, era modern. Adapun jenis-jenis perangkat lunak, yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh software berbayar antara lain Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunikasi. Contoh softwarenya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur-fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, misal 15 atau 30 hari. Yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Dan yang keenam, firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa
lakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Macam-macam perangkat lunak. Terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu pertama, perangkat lunak sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan plafon yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Contohnya dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan Windows Phone. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skippy, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program, kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, misalnya Python, PHP, Java, C++, Basic, Perl, dan Pascal. Yang keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan The Fragment. Contoh perangkat lunak. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Berikut ini beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama ada software sistem. Yang kedua ada software browser. Yang ketiga ada Microsoft Office. Yang keempat ada Pen Software. Dan yang kelima ada software antivirus. Software sistem. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor ataupun yang lainnya. Seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan seterusnya. Contoh-contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar,
hingga editing dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah masuknya virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file atau dari USB yang pernah terkena virus. Contoh-contoh software antivirus yaitu ada Smartaf, AVG, Norton, dan masih banyak lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.